Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa qala aidan fi suratin ukhra: Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wadz-dzakirin. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh, yang semoga kita semua selalu dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perbaharui syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk kembali hadir di ruangan masjid yang kita banggakan ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh dengan pelaksanaan yang terbaik. Semoga langkah kaki kita yang Allah mudahkan menuju rumahnya ini memudahkan juga langkah kaki kita menuju kebaikan-kebaikan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lai sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan menggali bersama kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan judul besar dari perkara salat, yaitu salatul jamaah. Sekarang kita masuk kepada judul berikutnya tentang salat melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i ini, yaitu salatul musafir, salatnya orang safar. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam perkara agama ini kesulitan, dan tidak ada agama selain agama kita, agama samawi, yang memberikan kemudahan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan agama kita. Kalau sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau tidak takau pulau duduk, boleh berbaring. Artinya dengan isyarat saja. Tidak bisa bersuci melalui berwudu, karena tidak mungkin memakai air, ada tayamum. Dan termasuk safar itu di dalam bahasa kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i ini, huwa qit'atun minal azab. Dia dianggap satu di antara kesulitan di dalam hidup kita. Maka oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita. Ketika kita dalam keadaan safar, ada kesulitan untuk mengerjakan sholat setiap waktunya, maka Allah berikan keringanan. Dan keringanan itu adalah sholat jamak dan sholat qasar. Kalau sholat jamak itu menggabungkan dua waktu sholat untuk dikerjakan pada satu waktu, bukan menggabungkan dua sholat dikerjakan dalam satu sholat. Karena kalau dua sholat dikerjakan dalam satu sholat, itu dilaksanakan satu salam jadinya, dan itu termnya tidak pas, tidak tepat, karena yang dikatakan menjamak itu mengerjakan dua sholat dalam satu waktu, bukan mengerjakan dua sholat dalam satu sholat. Yang kedua nanti qasar. Qasar itu memendekkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita awali dengan qasar. Dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Madzhab Asy-Syafi'i ini, bahasan qasar itu yang didahulukan. Bahwa dikatakan antu addis shalah rubaiyah kadzuhri wal asri wal isya raka'atain. Kita mengerjakan salat yang harusnya 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, isya, harusnya 4 rakaat, lalu dikerjakan 2 rakaat. Itu yang dikatakan dengan qasar, memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2. Dan itu tidak berlaku bagi salat selain yang 4 rakaat. Salat subuh 2 rakaat tidak bisa dikosor. Kalau dikosor itu jadi cieknya. Salat maghrib 3 rakaat dikosor separuh dari 3, itu 1,5. Pak Alo sembahyang 1,5. Namun secara ilmiahnya, karena Nabi tidak pernah mengqasar selain dari sholat yang 3 itu, maka kita tidak boleh membuat sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Jadi yang boleh dikosor hanyalah sholat 4 rakaat saja. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau terjemahan letterleknya, apabila kamu memukul-mukul di bumi. Karena daraba itu artinya memukul. Bahasanya darabtum. Tapi yang dimaksud di sini adalah apabila kamu melakukan perjalanan atau safar. Karena logikanya kaki itu dipukulkan ke bawah ketika melangkah. Tidak mengapa bagi kamu untuk mengqasar sholat. Nah, dari bahasa Al-Quran ini, darabtum, dipakai oleh Al-Quran kata daraba, sehingga ada para ulama yang mengaitkannya dengan ketika suami istri sedang tidak baik-baik saja, misalkan istri berlaku yang tidak baik, maka dalam Al-Quran fatribuhunna, pukul mereka. Kalau bahasa terjemahannya pukul mereka. Maka ketika ditafsirkan dengan ayat ini, daraba itu tidak selalu dimaknai dengan memukul, tetapi juga berjalan. Maka ada yang memaknai kalau hubungan suami istri sedang tidak baik-baik saja, ajak jalan.
Mungkin ibu-ibu kalau panik di rumah, nah, ajak jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala memakai kata daraba itu untuk perkara kita safar di muka bumi. Idza darabtum fil ardi, apabila kamu memukulkan kakimu ke bumi, artinya melakukan perjalanan safar, maka tidak mengapa mengqasar salat. Sehingga suatu ketika di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ya'la bin Umayyah, beliau menyatakan, qultu li Umar bin Khattab, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, Allah berfirman, laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, tidak mengapa bagi kamu mengqasar salat jika dalam keadaan takut fitnah dari orang kafir. Maksudnya ini sedang dalam kondisi peperangan. Lalu beliau mengatakan, melanjutkan, faqada aminan nas, dan sekarang kondisinya sudah aman. Maka menurut Ya'la bin Umayyah ini tidak perlu lagi mengqasar salat. Karena konteks baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkaitan dengan sholat qasar ini, ternyata keluarnya Nabi untuk urusan peperangan, perang Tabuk, Fathul Mekah, dan perang Hunain dan selanjutnya. Jadi mindsetnya Ya'la bin Umayyah, kalau kondisi peperangan dalam keadaan ada ketakutan saja yang diqasar dalam perjalanan. Kalau sekarang sudah aman. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ajibtu mimma ajibtu minhu. Aku heran dengan pertanyaannya dan beliau juga tidak bisa menjawabnya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu Umar bin Khattab menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi, faqal sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Maka Nabi menjawab, qasar itu tidak hanya berkaitan dengan safar untuk peperangan. Kondisi aman pun juga boleh dikerjakan karena dia merupakan sedekah Allah kepada kalian, kata Nabi. Maka faqbalu shadaqatahu, terimalah pemberian Allah itu. Lalu untuk mengqasar salat ini ada ketentuan-ketentuannya. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i ada 4 ketentuannya. Yang pertama, an tata'allaqa bi zimmatihi fis safar wa yu'addiha aidan fis safar. Bahwa salat yang boleh diqasar itu memang dalam kondisi safar. Salat itu masuk ketika safar dan salat itu dikerjakan juga ketika safar. Keterangannya, fa kharaja bi hadza syart salatu allati dakhala waqtuha qabla an yusafir. Tidak masuk dalam kategori yang boleh disafar salat yang sudah duluan masuk waktunya sebelum safar, summa safara qabla an yusalliha, lalu kemudian dia berangkat safar itu sebelum dia kerjakan salat. Maksudnya, Bapak Ibu mungkin mau safar, rencananya setelah sholat zuhur, ya, rencana setelah sholat zuhur. Lalu kemudian berubah pikiran, kita sebelum zuhur sajalah berangkat. Lalu mau urus persiapan, alahazan orang. Lahazan zuhur, artinya zuhur sudah masuk waktunya. Lalu Bapak Ibu berangkat.
Maka sholat zuhur yang sudah duluan masuk sebelum kita safar, sebelum berangkat, itu tidak boleh dikosor. Andai kata nanti berhenti di perjalanan, maka sholat yang zuhur sudah seduluan masuk sebelum berangkat tadi itu mesti dikerjakan 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Dikuatkan di sini, fala yajuzu an yusalliha qasran. Salat yang demikian tidak boleh dikerjakan qasar. Kenapa? Li'annahu lam yakun musafiran hina wajabat alaihi wa ta'allaqat bi zimmatihi. Karena dia melakukan perjalanan karena salat itu masuk dan statusnya dia belum orang yang safar. Wa kharaja aidan as-salatu allati dakhala waqtuha wa huwa musafir. Lalu keluar juga dari kaedah ini atau tidak boleh dikosor salat yang sudah masuk waktunya dan kita masih dalam keadaan safar. Walakinnahu lam yusalliha hatta raja'a ila baladi. Tapi dia tidak mengerjakannya di perjalanan, justru sudah sampai ke kediaman. Lah sampai babalik pulang balik. Misalkan saya orang Payakumbuh, safar ke Payakumbuh. Lalu kemudian babalik ke Padang. Di perjalanan salat maghrib, salat isya itu sudah masuk. Lalu apa inisiatif? Nanti sajalah salat tiba di Padang. Tiba di Padang itulah jam 10 malam. Nah, salat isya itu sudah masuk di perjalanan dan tidak dikerjakan di perjalanan. Maka salat isya itu ketika dikerjakan di rumah tidak lagi boleh qasar. Kenapa? Li'annahu hina adaiha laisa bimusafir. Karena ketika dia kerjakan salat itu dia tidak lagi statusnya musafir. Lah balik, lah tiba balik di rumah, di kediaman. Sementara wal qasru, qasar itu lil musafir, untuk orang yang safar. Ini yang pertama. Yang kedua ketentuannya ayatajawaz sural baladil lati yusafir minha. Mesti sudah lewat dari batas kampung atau kediamannya. Kalau sekarang komplek ya sudah lewat dari batas kompleknya. Kalau komplek atau kampung itu tidak punya batasnya. Kalau orang Arab itu dibuatnya pagar, dibuatnya tembok sebagai batas kampung jo kampung. Mesti lewat dari batas itu. Atau kalau seandainya tidak punya batas, maka mesti yatajawaz umraniha illam yakun laha sur. Kalau tidak punya batas itu, maka mesti batas kota menjadi hitungannya. Umran itu jamak dari pasa-pasa. Di Kota Padang ada pasa Alai, ada pasa Raya, ada pasa Belimbiang, ada pasa Banda Bue, Lubuk Buayo. Nah, jadi lah banyak pasanya itu dianggap satu wilayah besar. Kalau memang tidak ada lagi batas-batas itu, kalau pasar Lubuk Buayo lah keluar ada dari batas Kota Padang. Alun lah ya. Kumpulan banyak-banyak pasar itu dianggap wilayah yang sudah besar. Kalau memang tidak ada komplek kita, kampung awak tidak ada pembatihnya, maka itulah batasnya.
Jadi bapak dan ibu misalkan safar tadi zuhur, lalu kemudian mau sekalian menjamak sholat dengan asar. Kalau selagi sholatnya di masjid bapak dan ibu ini, maka itu berarti belum keluar rumah dake dari musaji. Sholat zuhur dulu ke musaji. Pai sholat zuhur dulu pakai musaji. Setelah itu baru barangke. Berarti belum kategorinya safar, dan sholat itu tidak bisa dikerjakan dalam keadaan qasar. Mesti 4 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ini yang menjadi kaidah itu. Shallaitu dzuhra ma'an Nabi bil Madinah arba'an. Aku salat bersama Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi 4 rakaat. Wal asra bi Dzul Hulaifah rakaatain. Lalu karena sudah keluar dari Madinah, tempat kediaman, yaitu Dzul Hulaifah, Bir Ali kalau bahasa sekarang, tempat miqatnya orang Madinah. Kalau bapak dan ibu pergi haji atau umrah, lalu ke Madinah dulu, nanti miqatnya di Bir Ali itu. Nah, dari Masjid Nabawi ke Bir Ali itu kalau dengan mobil kalau lancar itu 10 menit sampai atau 15 menit sampai. Atau tergantung kecepatannya. Artinya dekat jaraknya. Dan dia sudah keluar dari kediaman, batas kediaman Nabi di sekitar Masjid Nabawi. Ketika di Masjid Nabawi, Nabi masih sholat 4 rakaat. Dan ketika di Dzul Hulaifah, Nabi sudah mengqasar sholat menjadi 2 rakaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yanwi al-musafir iqamata arba'ati ayamin ghaira yaumai ad-dukhul war rujua. Bahwa seorang musafir itu tidak berniat untuk bermukim di tempat tujuan lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari di luar dari hari berangkat dan hari pulang. Kalau sudah berniat lebih dari itu, maka kebolehan mengqasar hanya ketika perjalanan saja. Kalaulah sampai di tempat tujuan karena berniat mukim lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari, di luar dari hari berangkat dan hari pulang, maka di situ ataulah sampai di situ tidak boleh lagi qasar. Qasar hanya boleh ketika perjalanan saja. Perjalanan pergi ke situ, misalkan saya tadi orang Payakumbuh, perjalanan dari Padang ke Payakumbuh itu boleh diqasar. Setelah tiba di situ tidak boleh lagi diqasar. Ya, karena katakanlah saya berniat mukim di kampung itu 7 hari atau seminggu, lalu balik ke Padangnya, perjalanan itu sudah boleh lagi mengqasar. Tetapi kalau dia berniat kurang dari 3 hari itu, mukim, ia berniat mukim di situ tapi 2 harinya, maka itu tetap diperbolehkan. Dia mengqasar sholat di perjalanannya, lalu juga di tempat tujuannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Umran bin Hasin radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'hu al-fathah. Aku ikut safar, aku ikut peperangan bersama Nabi. Ada perang Tabuk, ada Fathul Mekah. Fa'aqama bi Makkah 18 lailatan. Maka aku bermukim bersama Nabi, atau menetap, bukan bermukim, menetap bersama Nabi sekitar 18 hari. La yusalli illa raka'atain.
selama 18 hari itu Nabi tidak sholat kecuali 2 rakaat. Dan ini safarnya, yang safar belum tahu pabilo pulangnya. Kalau tadi safar yang sudah ada ketentuan, sudah dipatok berapa lamunya akan bermukim di situ. Ketika lebih dari 4 hari di luar dari hari berangkat dan hari kembali, maka kebolehannya hanya waktu perjalanan, di tempat tujuan tidak. Ketika kurang dari 4 hari itu, ya seperti 3 atau 2, selama di situ masih bisa mengqasar. Kalau tidak, belum ada kapan pulangnya, misalkan disebabkan oleh orang berobat. Dicontohkan dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i ini, memang ada orang yang berobat ke suatu tempat, ya, li'amalin yu'alijuhu wala yadri mata yatimuhu. Dia pergi berobat ke suatu tempat. Misalkan orang kita kan sekarang berobatnya ke Malaysia, ke Malaka. Kami pernah satu kendaraan dengan orang yang berobat ke sana. Kok jauh sana berobat ke situ, Pak? Iya Ustaz, di situ orang lagi jujur, di situ kurang jujur. Di situ capeknya operasinya Ustaz ya. Kalau di situ diobeknya sehat. Jadi trauma awak di situ kecil. Wallahu alam, itu pernyataan orang yang punya pengalaman. Jadi misalkan berangkat pergi berobat ke suatu tempat, belum tahu apabila pulang. Nah, kalau belum tahu kapan pulangnya, di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i ini, karena datanya yang pernah oleh Nabi adalah 18 hari untuk urusan perang Tabuk, Fathul Mekah, kemudian sekaligus kalau tidak salah perang Hunain. Ya. Karena Nabi berangkat itu belum tahu bila pulangnya. Pas dihitung oleh sahabat ini dikatakan samani asyara, ada 18 hari. Maka dipatoklah dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i ini 18 hari. Kalau memang belum tahu kapan baliknya. Meskipun ada di mazhab yang lain, selagi belum pulang masih bisa. Ada yang mengistimbat hukum dari dalil ini. Ya, selagi belum pulang masih bisa. Tapi dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i ini, ya sesuai yang pernah dikerjakan saja. 18 hari. Lewat dari 18 hari, tidak dikosor lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ketentuannya, alla yaqtadi bil muqim. Orang yang berniat mengqasar salat itu tidak boleh mengikut imam mukim. Orang yang mukim tentu sholatnya 4 rakaat. Maka orang yang akan mengqasar tidak boleh berimam kepada orang yang mukim. Kalau ingin mengqasar sholat. Mungkin ada yang berinisiatif, ambo masuk di rakaat ketiga salah. Orang sholat 4 rakaat, ambo itu bisa salam langsung jo imam. Tidak bisa. Lam tasih, tidak sah. Karena makmum itu mesti mengikuti sholat imam. Kalau imamnya sholat 4 rakaat, kita mesti sholat 4 rakaat. Yang tepat itu adalah orang yang mukim bermakmum kepada yang safar, yang mengqasar, itu baru boleh. Nah, sebagaimana baginda Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Ya, Nabi pergi melaksanakan ibadah ke Mekah, ibadah haji ke Mekah. Status Nabi dengan sahabat yang dari Madinah tentu orang safar. Satu pun dari orang Mekah itu, sahabat-sahabat di Mekah, tidak ada yang tak kau jadi imam di keberadaan Nabi. Akhirnya Nabi jualah yang jadi imam. Apa kata Nabi sebelum memulai sholat? Ya ahlal balad, sallu arba'an. Wahai orang-orang Mekah, sholatlah 4 rakaat.
Artinya selesaikan nanti solatmu 4 rakaat. Fa innana qaumun safarun. Sesungguhnya kami adalah orang safar. Maksud Nabi, kami akan mengqasar salat. Nabi akan salam di 2 rakaat. Ketika sudah salam di 2 rakaat, maka yang mukim itu berdiri untuk menyelesaikan 2 rakaat yang tersisa. Nah, itu yang ada di orang yang berniat mengqasar salat tidak boleh mengikut imam yang mukim yang salatnya 4 rakaat. Kalau memang ingin ikut salat berjamaah pertama itu, maka tidak ada pilihan kecuali salatnya 4 rakaat. Nah, sebenarnya hal itu tidak menguntungkan karena anjurannya orang yang safar ini mendapatkan pahala yang full. Orang safar itu akan dapat pahala full ketika dia sholat berjamaah. Lalu dia qasar juga sholatnya. Dan ketika sholatnya bisa dijamak, dia jamak lagi. Itu full namanya. Ketika orang yang safar lalu hanya menjamak saja, padahal ada potensi untuk mengqasar, lalu dia pilih untuk sholat yang lengkap. Sehingga kalau safar itu sangat dianjurkan sholat orang-orang safar saja. Misalkan safar sekeluarga, sholat sekeluarga. Itu bisa dapat full. Atau safar berombongan, sholat berombongan. Nah, dapat pahalanya full. Dapat pahala qasar, dapat pahala jamak, dapat pahala berjamaah. Nah, kalau memang tidak memungkinkan ingin sholat berjamaah dengan jamaah pertama, maka tidak ada pilihan kecuali sholat 4 rakaat. Sholat yang berikutnya baru mungkin untuk diqasar. Nah, begitu ketentuan tentang qasar. Sudah jam 6:17. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ya. Pertanyaan ada 2 berarti Pak ya. Pertama, tiket kita setelah zuhur, lalu kita berangkat dari rumah setelah sholat asar, setelah sholat zuhur itu. Apakah boleh sholat asar kita jamak di rumah kita dengan zuhur? Jawabannya boleh. Yang tadi mesti keluar dari rumah itu adalah untuk qasar Pak. Kita jamak belum masuk. Nah, kalau jamak itu diperbolehkan. Misalkan Bapak dan Ibu sholat zuhur di masjid masjid kita ini, karena ini masih masjid kediaman, sholat zuhur di masjid kediaman, habis itu langsung dijamak dengan sholat zuhur, sholat asar, itu sudah pas Pak, karena yang mengharuskan kita sudah safar duluan adalah qasar. Kalau jamak tidak mesti sudah safar, sudah niat safar saja sudah boleh dijamak Pak. Nah, lalu kalau di situ tadi safarnya katakanlah ke Jakarta, belum ada niat mukimnya berapa hari di sana. Selama di situ dijamak, apakah masih boleh dijamak di qasar? Jawabannya boleh. Sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi. Ya. Berapapun kalau biasanya orang ke Jakarta jenguk cucu itu seminggu, nah Pak. Ya. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Ya, belum tahu. Artinya tiketnya belum dibeli. Hanya tiket pai saya baru pulang alun lah. Nah, dikecian deh anak mengalo capek-capek ke di Bali lah tiket langsung Biko capek-capek lo ayah pulang lo ibu ke Padang kan. Jadi tidak langsung di Bali. Belum jelas pulangnya kapan. Itu selama di situ boleh saja.
Sudah boleh, tetap boleh jamak dan qasar sesuai dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Nah, masih ada yang lain? Nah, fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu itu pertanyaannya, Pak. Boleh silakan. Baik. Pertanyaan pertama, jarak safar itu berapa? Di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i ini ketika sudah diukur dengan kilometer dikatakan an yakuna safar tawilan tablughu masafatuhu wahid wa thamanina kilometer. 81, Pak. Iya, 81 karena ada penyampaian ada 83, ada 85, ada 82. Ini dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i wahid wa tsamanin 81. Jadi minimalnya 81. Sekitar saksiko sampai Padang Panjang alun enak. Ya, lewat dari Padang ke Kota Baru lah. Nah, itu jarak safarnya. Dan jarak yang dimaksud adalah zihab ke tempat tujuan, bukan zihab wal iyab. 81 itu bukan berangkat dari Siko, pai ke Lubu Aluang, balik ke Siko balik. Enggak gitu. Tapi ke tempat tujuannya. Tempat tujuan jarak dari Al-Balad, tempat kediaman ke tempat tujuan itu minimalnya 81 km. Lalu kita mau safar nih, zuhur belum masuk, tapi khawatir nanti sholat yang ada itu tidak terkerjakan. Boleh enggak mengerjakan sholat zuhur dan asarnya di jamak sebelum waktu zuhur masuk? Jawabannya tidak boleh. Sholat yang pertama saya lu masuk, tidak boleh. Ya, mesti masuk dulu. Kalau begitu keadaannya, maka pilihannya jamak takhir itu, Pak. Jamak takhir atau relalah berhenti sebentar kok lah masuk waktu zuhur, berhenti sebentar, kerjakan jamak takdim, zuhur dan asar di situ. Yang penting lah masuk zuhurnya dulu baru bisa. Nah, selama kita safar itu diperbolehkan. Kalau sholat yang boleh dijamak, boleh dijamak. Misalkan nih safar, kita safar itu berangkat lama perjalanannya 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Berapa sholat yang ada di situ? Yang diperbolehkan dikosor, boleh dikosor. Yang dibolehkan dijamak, tetap boleh dijamak, gitu. Ya selama perjalanan itu, kalau selagi belum sampai ke tempat tujuan, itu tetap diperbolehkan untuk jamak dan mengqashar. Selagi memang dalam keadaan perjalanan. Meskipun ada sebahagian yang berijtihad nih. Sebagian yang berijtihad, iyo batu-batu safar tuh saya. Maksudnya, kalaulah tiba di situ atau singgah-singgah sebentar, ini perjalanannya misalkan ke Aceh. Perjalanan ke Aceh, tiba di Pekanbaru, lama di situ dulu karena ada keluarga di sini. Nah, dia mengatakan memang di waktu safarnya saja sampai di situ karena kan tidak kesulitan untuk mengerjakan sholat. Anda usah dikerjakan sholat, itu ijtihad.
Tetapi dalam pendapat mazhabnya itu tetap masuk ke dalam yang diperbolehkan untuk dijamak dan dikosor. Kalau masalah yang dijamak zuhur dan asar, lalu kemudian maghrib dan isya. Kalau sholat yang boleh digabungkan itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak bisa. Enggak bisa, enggak ada itu tempat kembalinya. Enggak ada tempat kembalinya itu. Itu status sholatnya qadha namanya itu. Karena sudah lewat. Nabi tidak pernah kerjakan itu. Karena kita belum masuk kepada soal bahasan jamak karena detailnya nanti ya. Karena kita baru menjelaskan tentang qasar. Nanti kita akan sampaikan tuh hadisnya detail. Jadi Nabi tidak pernah kerjakan itu. Justru Nabi setiap sholat zuhur dan asar Nabi qasar, Nabi jamak, Nabi qasar. Nanti asar dan maghrib enggak pernah disatukan oleh Nabi asar dan maghrib. Yang disatukan Nabi maghrib dan isya. Enggak pula ada yang diborong oleh Nabi sholatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas secara detail tentang itu. Karena yang kita bahas baru sampai detailnya tentang qasar. Nah, karena sudah 6.27 masih ada? Nah, masih ada? Pas terkait dengan qasar terutama karena itu yang baru kita bahas. Sholat maghrib dan isya dijamak lalu dikerjakan sebelum subuh gitu. Oh, jamak takhirnya jam 3 subuh berarti sudah waktu tahajud tuh. Sama kayak waktu subuh. Subuh itu ketika terbit matahari sebenarnya sudah masuk waktu duha, tidak subuh lagi. Ya, janganlah itu yang dipilih. Itu tidak baik itu. Nabi mentakhirkan sholat itu dari datanya sampai seperti setengah malam sebelum jam 12. Itu Nabi yang ada datanya yang pernah mentakhirkan sholat isya. Ya, tidak baik itu kalau memilih yang kayak gitu tuh. Sama sholat subuh jam 9 gitu. Sholat subuh jam 10. Sama dengan itu tuh. Ya, sudah di luar waktunya, sudah masuk waktu sholat sunnah yang lainnya. Tapi barangkali itu, wallahu a'lam bishawab, terkait dengan jamak akan kita detailkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.